Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Wahyu Ilahi, mahasiswi Bandung Business School. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan resumen materi pendidikan agama 3 dari materi 2 Ahamiyatu Ma'rifatullah hingga materi ke-7 Al-Haya fi Zilalit Tauhid. Dalam materi Ma'rifatullah ini tentu kita tahu bahwa ada metode yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, yaitu dengan menggunakan metode tafakur. Nah, part 2 ini memberikan materi tentang pentingnya mengenal Allah, yaitu disebut dengan ahamiyatu ma'rifatullah. Metode tafakur sendiri yaitu adalah metode dengan cara berpikir menggunakan akal dan kolbu kita. Tidak hanya menggunakan otak dan pikiran, tetapi harus diseimbangkan dengan kolbu kita. Tujuan tafakur sendiri untuk lebih meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada 3 rumusan metode tafakur. Pertama, akal tanpa bimbingan Al-Qur'an itu tertipu. Maksudnya gini, jika kita membandingkan kecerdasan kita dengan orang lain, apa bedanya kecerdasan kita dengan non-muslim yang cerdas di luar sana? Tetapi mereka tidak menggunakan akal pikiran mereka untuk berpikir sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Itu akan merugi. Kedua, ada Al-Quran tanpa akal lumpuh. Nah, maksudnya Allah memberikan anugerah pikiran akal kita untuk kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, seperti menafsirkan ayat-ayat Allah baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Ketiga, selalu mengarah ke aku. Itu maksudnya gini teman-teman, muhasabah diri atau mengintrospeksi diri kita masing-masing. Jangan kita menyibukkan dengan membuka aib atau menjelek-jelekan aib orang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah juz 2 ayat 269. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsir. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Artinya, dia memberikan hikmah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Barang siapa dia beri hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Kemudian bagian 3, materi tentang at-thoriq ila ma'rifatullah, artinya cara menuju Allah, yaitu menerangkan tentang ayat-ayat Allah dengan cara kita merenungi, memfikirkan sehingga dapat memunculkan keyakinan dalam diri kita. Tercantum dalam ayat qauliyah Quran surat At-Tin ayat 1-5 dan ayat qauliyah Quran surat Al-Fussilat ayat 53. Kemudian di sini part 4, materi tentang al-mawani min ma'rifatullah, yaitu adapun penghalang dalam mengenal Allah. Tercantum dalam Quran surat Al-Jaziyah surat 45 ayat 24 yang artinya, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.
Kemudian penghalang dalam mengenal Allah itu ada 2 bagian. Nah, bagian pertama yaitu maradu syubha dan maradu syahwat. Maradu syahwat yaitu penyakit yang berkaitan dengan hawa nafsu, penyakit hati dan kesenangan. Dan maradu syubha itu yaitu penyakit yang berkaitan dengan masalah akal dan logika kita. Nah, part 5 yaitu bagian materi tentang al-adillah ala wujudillah, yaitu artinya tentang bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Apa kalian tahu bukti kalau Allah itu ada? Bukti kalau Allah itu ada adalah dengan kita menunjukkan eksistensi wujudullah. Maksudnya Allah menunjukkan eksistensinya dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang ada. Nah, tercantum 5 dalil. Pertama, ad-dalilu fitri, yaitu dalil yang menceritakan tentang keadaan asal ketika seseorang diciptakan. Dan kedua, ad-dalilu hissi, yaitu bukti keberadaan Allah yang dapat dilihat, dirasa oleh indrawi manusia. Dan ketiga, ad-dalilu akli, yaitu berkaitan dengan teori sebab dan teori keteraturan di muka bumi. Dan keempat, ad-dalilu nakli, yaitu pembuktian keberadaan Allah dengan petunjuk kitab suci Al-Quran. Dan kelima, ad-dalilu torik, yaitu perwujudan atau eksistensi Allah yang terdapat di sepanjang sejarah manusia. Nah, part 6 yaitu materi tentang tauhidullah atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tauhid? Tauhid secara syar'i yaitu menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan Tuhan yang benar dengan segala kekhususannya. Nah, makna tauhid sendiri ada 4. Pertama, rububiyatullah, yaitu khalikan Allah sebagai pencipta seluruh makhluk hidup dan seisinya. Dan rozikwan, Allah sebagai pengatur dan pemberi rezeki. Mulkiyatullah, walian, Allah sebagai pelindung dan pemelihara. Hakiman, Allah sebagai satu-satunya pemberi hukum. Dan amiran, Allah sebagai satu-satunya pengatur pemerintah. Goyatan, Allah lah yang dituju. Dan terakhir, ilhan ma'buza, adalah Allah satu-satunya Tuhan yang disembah. Kemudian di sini ada materi part ke-7 tentang al-haya fi zilali tauhid yang disebut di dalam Al-Quran tentang hidup di dalam naungan tauhid. Seseorang akan mulia jika mereka selalu mengajarkan dan mengamalkan sesuai dengan ajaran Allah melalui Rasulnya yang terbagi dalam 3. Pertama, zat, sifat, dan af'al, perbuatan. Kemudian di part ke-7 ini ada ayat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah disebut kalimat tauhid atau kalimat thayyibah. Kalimat itu mengandung makna yang sangat dalam. Inti kalimat tauhid sendiri adalah melepaskan diri dan menjauhi taghut dan beribadah hanya kepada Allah saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya dalam Quran surat Ghafir surat ke-40 ayat 39, bahwasannya sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sendaguro saja, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Nah, sekian resumen dari saya. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh kita semua. Semoga